Kamu yang mau masuk jadi juga. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadana bi'adl muqinna waddin wa abhamana bi syari'atil mubin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم والذكر القديم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. صدق الله العظيم ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sama-sama yang saya hormati Bapak Dr. Aldo, Ibu Manajer, dan ibu-ibu. Gak bisa sebutkan nama satu persatu, paling Bu Toyan lah yang paling saya kenalkan. Nah, asing lagi Bu Toyan ini. Kan, Bapak-bapak sekalian, mungkin adik-adikku sekalian yang umurnya jauh di bawah saya, hadirat dan hadirat. Yang sama-sama kita semua ini pasti mengharapkan punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama, punya pengharapan yang sama. Apa tujuan kita, pengharapan kita? Pertama, di dunia ini kita saling bersilaturahmi. Ya kan? Bersilaturahmi ini adalah perintah Allah. Ya? Dan dengan silaturahmi ini apa kita dapati? Kita inginkan adalah keridhaan Allah. Amin. Mudah-mudahan ini adalah ajangnya silaturahmi Allah terima sebagai amalan yang kekal. Karena tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan nanti di alam akhirat kecuali hanya silaturahmi. Ya kan? Kecuali hanya silaturahmi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, zat yang maha mulia, zat yang maha menciptakan, zat yang mengetahui, zat maha segala-galanya, zat yang maha sempurna. La ilaha illallah, ini adalah kalimatul haq. Tiada yang berhak disembah kecuali zatnya Allah. Tiada ilah kecuali Allah. Maka orang yang ada kalimat la ilaha illallah ini adalah orang-orang yang mukmin. Al-imanu bid'u wa syab'una syu'bah Nabi. Iman itu kata Rasulullah mempunyai 70 cabang Nabi. Iman itu mempunyai 70 cabang Nabi. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi diakui iman oleh Allah, dia mengucapkan kalimat di hatinya, kalimat itu di mulutnya, kalimat itu di pikirannya, dia akui kalimatul la ilaha illallah. Dia yakin tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada patut diagung-agungkan
kecuali hanyalah Allah semata yang masuk ke hati sebagai Tuhan seluruh manusia. Nah, jadi orang apabila ada kalimat la ilaha illallah, dia orang beriman. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang mulia. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qabila minni," barang siapa yang menerima daripadaku satu kalimat. Ya. Waradau alayya, yang mana kalimat ini pernah aku tawarkan ala ammi kepada pamanku. Tetapi pamanku tidak mau menerima kalimat ini. Fahiya lahu najah. Apabila orang mau menerima kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, fahiya lahu najah, maka keselamatan buat dia. Orang yang mau mengakui kalimat ini sampai mati dia mengakui kalimat la ilaha illallah, ada keselamatan buat dia di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan hanya kalimat ni aja. Cukup aku ucap kalimat la ilaha illallah, yakin aja, masa buat solat, masa buat zakat, mati masuk surga. Iya masuk surga, cuma digoreng dulu masuk neraka. Digoreng singgah dulu Pak transit. Memang iya. Ketika nanti orang-orang yang pendosa yang masih ada iman, ketika dia mati dia enggak beramal, enggak solat, enggak macam-macam perintah Allah dia enggak buat. Macam barang Allah dia langgar. Cuma dia mati masih buat kalimat la ilaha illallah. Memang ada jaminan. Namanya iman sebesar Zahra. Ketika dia masuk surga nanti dengan orang-orang yang kafir, orang kafir ngejek, iman, orang Muslim, masuk neraka juga nya, lo sama kayak gue. Apa yang beriman? Gue kafir selah, kafir tulen. Maka ketika berkata demikian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai malaikat, kau jemput tuh orang yang masih ada iman walau sebesar Zahra yang telah kubendam beribu-ribu tahun di neraka. Karena iman dia, jemput malaikat, angkat dia ke surga." Maka malaikat masuk ke dalam neraka tersebut, dikorek, masih ada cahaya iman. Diangkatlah dia, dimasukkan ke surga. Apa orang kafir? Ya Allah, aku sungguh menyesal sekali. Alangkah bodohnya buat orang kafir ini. Kenapa aku tidak beriman seperti dia? Masih ada keselamatan. Cuma ada labelnya Pak, orang-orang mantan ahli neraka nih. Jahannamiyun deh. Orang yang pernah masuk neraka, dia masuk ke surga, maka ada label di kepala. Jahannamiyun, mantan neraka Jahannam. Ada mau Pak? Tak ada mau kan? Jangan cukup iman aja kita matinya. Iman, amal soleh, wal asr, wal asr demi masa kan? Innal insana lafil khusr. Sungguhnya kata Allah seluruh manusia dalam kerugian. Jadi manusia ini rugi kata Allah semuanya. Seluruh manusia illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Dan dia memperbaiki imannya terus. Aminu kama amanan nas. Dia memperbaiki iman sebagaimana orang-orang dulu yang beriman sempurna. Para nabi, para sahabat. Dia berusaha. Kemudian wa amilus solihat, dan dia beramal soleh, melaksanakan perintah hakam Allah. Wa tawassaw bil haq, dan mengajak orang kepada ini agama. Wa tawassaw bis sabr, dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Insyaallah Pak ya. Jadikan diri kita orang yang beriman betul kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, mengajar kepada agama, sabar dalam mentaati Allah. Sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Sabar menghadapi cobaan dari Allah. Insyaallah. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rasulullah itu sangat cinta sama kita. Sehingga suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, "Waditu anil lukhritu ikhwanik." Aku kata Rasulullah ini rindu ingin berjumpa dengan saudaraku. Kangen kali Rasulullah, aku ingin jumpa kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat tanya, "Awalaysa nahnu ikhwanuk?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "La, antum ashabi." Kalian sahabatku. Kalian melihatku, beriman kepadaku, berjuang denganku, berjumpa denganku. Kalian namanya sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Tapi orang yang tidak pernah melihatku, tidak melihat mukjizatku, tidak bersamaku, mereka yakin kepadaku, beriman kepadaku, mereka lah saudara-saudaraku. Siapa mereka? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kita, termasuk orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita jumpa kita di Telaga Kausar. Kita akan mendapat syafaatnya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak-bapak sekalian, tema kita pada hari ini
bagaimana pentingnya kita menjaga lisan. Bagaimana kita menjaga lisan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, ya, wahai orang-orang beriman, laksanakan udkhulu, bukan tadkhulu. Kalau tadkhulu ya dakhulu itu nama fi'il madhi, fi'il mudhari. Tapi kalau udkhulu itu fi'il amr, itu kalimat perintah, keharusan, kewajiban. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu. Harus kalian lakukan di agama fisilmi kafah dengan benar-benar. Jadi menjalankan agama itu dengan benar-benar, dengan sempurna, dengan menyeluruh, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Ini wajib bagi setiap orang mengaku dirinya beragama Islam atau sebagai hamba Allah. Di antaranya apa? Perkara lisan. La yastaqim imana hatta yastaqim qalbi, kata Nabi. Tidak sempurna iman kalian, tidak betul iman kalian, tidak lurus iman kalian hatta yastaqim qalbi, sehingga luruslah hati kalian. Wala yastaqim qalbi hatta yastaqim lisana. Tidak betul hati kalian sehingga tidak sebelum lurus lidah kalian. Jadi lidah kita ini bisa menentukan hati kita dan keimanan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapa kata Allah perkataan yang paling baik kecuali kata-kata dia mengajak orang kepada Allah. Kata-kata yang mengajak orang kepada Allah. Kenapa? Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya kan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang betul-betul dia beriman kepada Allah, beriman kepada alam akhirat, falyakul khaira, hendaklah dia berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang bermanfaat. Aw liyasmut, kalau enggak bisa berkata yang baik bermanfaat, maka aw liyasmut, mending anwa. Itu anwa. Anwa. Anwa itu bahasa apa? Prancis. Bahasa Padang, Pak. Diam. Anu ya kan. Jadi kalau kita nggak bisa bicara yang baik, bicara agama, bicara bermanfaat, lebih bagus kita, kata Nabi, auliyasmut, diam. Iya. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, min usni al-islamil mar'i. Apa kata Nabi? Sebaik-baiknya, bukti sebagus-bagusnya atau sesempurnanya Islam seseorang, mala ya'li, yaitu dia meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak berguna. Perkataan yang tidak berguna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aksyaru khotaya bani Adam fi lisanihi. Banyak kesalahan dosa anak Adam ini, manusia ini banyak punya kesalahan fi lisanihi, dikarenakan muncungnya. Muncung, Pak. Muncung. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah atau sangat celaka bagi orang-orang pengumpat dan pencela. Wa imratu hammalatal hatab, kata orang begitu kepada istri Abu Lahab. Dan juga istri Abu Lahab yang suka membawa kayu bakar, buat kompor. Dia orang tukang kompor. Dia buat kayu bakar nih, sama ke istri Abu Lahab. Kompor sana, kompor sini, kompor sana, kompor sini. Suruh dibuat ini. Sehingga Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila orang-orang fasik datang kepada kalian, binaba'in, membawa satu berita, fatabayyanu, maka teliti kebenaran itu berita. Jangan langsung menerima, oh ya benar, betul, mantap tuh, share. Mau ya share lagi. Nabi bilang kafa bil mar'i kazzaba.
Sungguh kata Nabi ini seorang pendusta. Ayuhaddasa min kulli masyami. Dia mengiyakan, dia mengatakan kepada orang setiap apa yang dia dengar tanpa dia tabayun dulu. Pokoknya heboh, share. Heboh, share. Iya ya. Akhirnya belum tentu kebenarannya, berita tersebar di mana-mana. Masya Allah. Yang parah lagi, dia tahu itu bohong, Pak. Dia tahu itu bohong. Hoax. Ini ada hadisnya, Masya Allah, masalah hoax ini. Sebelum hoax itu ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya orang yang jujur, berkata jujur, bersaksi jujur, ya, berlaku jujur, ilal birri, akan membawa pada kebenaran. Orang yang jujur, insya Allah dia benar. Nabi bilang, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, sesungguhnya orang yang benar akan menuntun dia kepada surga. Ya. Orang yang benar, orang yang jujur akan berlaku benar, orang yang benar akan mengantar dia ke surga. Wa inna la yasukun, wa inna rajulu la yasukun. Seseorang yang terus-menerus berlaku jujur, berlaku benar, selalu dia pertahankan kejujurannya, pertahankan kebenarannya, apapun resikonya. Hatta yuhtaba 'inda Allah siddiqan. Maka Allah catat sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur. Insyaallah Pak, niat Pak semua ya. Kenapa Abu Bakar Siddiq dibilang siddiq? Dia selalu jujur dan benar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tapi sebaliknya, innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya seorang pendusta itu menuntun dia pada kejahatan. Jadi Nabi bilang kalau orang suka dusta ini orang jahat. Suka bohong, suka tipu-tipu, suka CJ, Pak. Sedikit CJ, sedikit tipu. Sudah modal dia, kalau nggak nipu nggak main saya. Kalau nggak nipu nggak laku. Udah lazim tuh nipu katanya. Ini maksudnya lain terpaksa nipu Pak ya, maaf ya. Lain terpaksa nipu. Ada nyawa seseorang terancam. Oke Pak. Ini kita kasih contoh Pak. Padahal jangan sampai salah kaprah. Ini bapak ini kan tiba-tiba datang ke tempat saya. Dikejar, mau dibunuh orang. Pak, tolong Pak. Jangan kasih tahu Pak ya. Nanti aku dibunuh pas sama orang itu Pak. Dia berontak. Berdiri lah kita. Berdiri. Datang orang. Ini kesepit namanya Pak. Nipu juga enggak. Datang orang beramai. Pak. Tadi Bapak nampak enggak ada orang lewat sini? Saya bilang, selama saya berdiri di sini, saya nggak nampak orang lewat. Tadi dia lewat pas kita lagi duduk kan? Betul nggak? Oh kita lagi duduk tadi, you ya? Terpaksa nipu Pak. Kalau kita lagi duduk tadi Pak, nggak ketika kita berdiri, kita bilang nggak ada, itu nggak apa-apa Pak. Kenapa nyelamatin nyawa dia? Kalau kita bilang, oh ya ada nih, ajar kan? Ajar. Kita pun kena dosanya, kan? Tapi kita berusaha jangan nipu, kita pakai akal. Iya, selama saya berdiri di sini, saya ada yang lewat. Dan masih yang pas aku duduk dia lewat ya. Itu menghindari nipu juga. Kalau sekalipun nipu terpaksa dikarenakan nyelamatnya nyawa dia, itu masih dimaafkan sama Allah. Karena ada pahala yang nyelamatin nyawa orang. Ya kan? Itu dia. Ini masalahnya nipu ya, ini bukan itu. Udah modal. Oh bukan nipu itu kita nih, nggak nipu nggak bisa. Mulus-mulus saja, nggak bisa mulus-mulus saja. Kita tersingkirin mulus-mulus saja, harus nipu. Biasa lumrah tuh nipu. Nipu seperti kata Nabi, innal kadziba yahdi ilal fujur. Orang yang penipu seperti kata Nabi ini orang penjahat. Dikit-dikit nipu. Yang penting dia aman. Yang penting dia sukses. Ini penipu nih, kata Nabi itu penjahatnya orang, penjahat. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Dan orang penjahat seperti ini akan mengantar dia ke dalam neraka. Ya emang dapat proyek dia, dapat misi dia, tapi ingat mati loh di dalam neraka. Dia janji Allah, Nabi kok yang bilang, bukan Allah, hanya kalian aja ya. Ya kan? Ini kan? Wa inna rajul la yakzibu kata Nabi. Seorang yang terus-menerus berlaku nipu terus, nipu rakyat, sebagainya. Nipu umat, nipu istri, nipu suami kan Bu. Itu semua kena nih, semua ya. Skop kecil, skop besar. Kita bilang orangnya Pak ya.
Kita susu aja lapar pula kan. Kita lapornya makin kecil lalu. Kalau tuh biasanya gitu. Jadi akhirnya seorang yang kata Nabi wa inna rasulullah la yakzibu. Seorang terus-menerus berlaku bohong kata Rasulullah hatta yukhtaba 'inda Allah kazzaba. Maka Allah catat di sisi Allah seorang penipu. Bisa ini kekal neraka loh, Pak. Kekal neraka. Masya Allah. Maka dia lisan ini, Pak, Masya Allah. Lisan ini, Masya Allah, modal utama. Lisan kita ini kalau kita jaga, Masya Allah, untuk sebagaimana perintah Allah, modal kita menuju surga. Ya. Modal kita untuk selamat kehidupan dunia juga. Modal kita untuk menjadi teman-teman yang baik. Modal kita jadi asbab kebaikan. Banyak dunia akhir lisan nih, Pak. Lidah nih. Kita ini kadang banyak, saya bisa nahan 2 perkara, Pak. Ya, Bu, ya. Ini bukannya perempuan aja, Pak. Laki perempuan. Ya. Kalau laki-laki, terutama tak bisa tahan mata, Pak. Ya kan? Kedua lisan. Lisan ini mau mama kan? Mau bapak juga terikut sekarang nih. Iya. Payah menjaga lisan nih, Pak. Payah. Masya Allah. Sehingga bukan lisan ini kalau kita bicara benar tentang keburukan seseorang, itu namanya ghibah. 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 Ya. Ghibah, Pak. Ya Rasulullah, ini ada satu orang si fulan, begini, begitu, begini, begitu. Udah jangan kau ceritakan kata Rasulullah, itu ghibah. Tapi itu betul Rasulullah. Iya, karena betul itu ghibah. Kalau tak betul, fitnah. Kalau kau bergibah, kau sama memakan darah daging saudaramu sendiri. Masya Allah, bahaya, Bu. Bahaya, Pak. Ini kita, Pak. Maaf ya, Rasulullah SAW pernah beri satu pelajaran buat Siti Aisyah. Ini buat kita semua. Ini gibah kan di mulut kan? Bukan di mulut gibah. Ada gibah di mulut, Pak. Ini kita nggak sadar nih. Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya ziarah silaturahmi ke tetangga sebelah ya Rasul. Rasulullah bilang, udah ada sesuatu nggak baik kan kalau dia keluar kan? Kemana? Ke rumah si fulan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, janganlah Aisyah. Sebentar ya Rasul. Oke lah. Kalau kamu mau ke sana, Aisyah, ini air, kau minum. Cuma jangan kau telan. Minum airnya, enggak, tahan di tengah-tengah lidahmu. Jangan kau telan ke dalam hingga habis air tersebut. Jangan kau buang, jangan kau muntahkan. Tahan sampai kau pulang. Baik ya Rasulullah. Pikirlah Siti Aisyah. Beberapa lama kemudian balik pulang. Nah, sekarang Aisyah coba kau muntahkan. Tuh, air tadi jadi darah daging. Jadi darah campur daging. Siti Aisyah sudah tahu. Ya Rasulullah, ini satu penampakan gibah. Aku nggak bergibah ya Rasulullah. Aku jangan untuk ngomong-ngomong masalah si fulan ya Rasulullah. Mulut aku aja tertahan dengan air. Gimana Rasulullah ngomong? Aku nggak bisa ngomong. Memang nggak ngomong, betul. Memang betul Aisyah. Kau nggak ngomong. Cuman hatimu ada ngomong nggak? Pikiranmu ada ngomong nggak? Kalau hati, pikiran ada Rasul. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau tengok? Ini Rasulullah. Masya Allah. Aku ke tetangga sebelah. Ku tengok satu orang nih, badannya besar kali. Bajunya sempit kali. Hingga terkepit dia punya badan dengan bajunya. Kemudian yang satu, badannya kecil kali. Bajunya lapang kali. Aku pikir ini salah pakai yang kedua ini. Aku rasa ini orang salah pakai. Masa yang kecil pakai yang besar pakai yang kecil. Kupikir dalam hati aku, pikiran hatiku, ini orang salah pakai ya Rasulullah. Wa Aisyah, itu pun gibah. Kita kan? Kita akui Pak, semua termasuk saya kena Pak. Termasuk saya juga kena. Kita kan satu hal sepele kan. Biasa. Itu pun gibah kata Rasulullah. Apa yang tidak gibah? Misalnya ada orang dia suka kriminal, suka mencuri. Kan? Dia punya perangai buruk. Perangai buruk jadi bisa menzalimi orang banyak. Perangai dia ini bisa mencelakai orang banyak, merusak agama dan sebagainya. Ini kalau nggak dibilang nih orang nggak tahu, orang akan celaka di bawah sama dia. Itu boleh disampaikan.
Tapi cuma masalah pribadinya sendiri, tidak ada kerugian buat orang lain, kita ceritakan sama orang, itu namanya ghibah. Paham nggak, Bu? Paham? Itu dia. Masya Allah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, inilah lisan. Modal kita, takwa, modal kita, maksiat, durhaka kepada Allah. Oke, bagaimana lisan kita ini supaya Allah Subhanahu wa taala ridhoi? Wa man ahsanu qawlan mimman du'a ila Allah. Dan siapakah perkataannya, ucapannya paling baik kecuali senantiasa mengajak orang kepada Allah. Apalagi suka ngadu domba. Oh, bahaya. Adu domba, adu domba. Menghadu domba. Domba dipertaruhkan, domba mau diadu. Kan? Mengadu domba. Ya kan? Adu domba sana, adu domba sana. La yadkhulul jannah. Namamah, tidak akan masuk surga orang suka mengadu domba. Jadi orang suka mengadu domba ini enggak masuk surga. Jadi kata Rasulullah pada suatu saat, kata Rasulullah kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahukah ke siapa orang yang bangkrut?" Siapa orang yang bangkrut, sahabat? Siapa ya Rasulullah? Jaru syuk, yaitu orang yang bertetangga dengan tetangganya, berkawan dengan kawannya, kan, bersahabat dengan sahabatnya, tetapi dia berlaku buruk kepada kawannya, kan? Kemudian dia memutuskan tali silaturahmi, wa qatar rahim, dan dia memutuskan tali silaturahmi. Ketika nanti di alam akhirat, hadis ini panjang Pak. Ketika nanti di alam akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala hisab dia punya apa? Dia punya perbuatan. Bagus amalnya, hajinya, zakatnya, dan sebagainya. Bertumpuk dia punya amalan. Ketika amal telah dihisab oleh para malaikat, maka ketika dia mau masuk surga, Masya Allah, maka datang si fulan tetangganya, datang kawannya, datang berbagai macam orang yang pernah dia sakiti, pernah dia lukai, pernah dia zalimi. Ya Allah, aku minta keadilan ya Allah. Silakan, apa kau minta? Ini hari yang paling adil. Dia pernah memfitnahku ya Allah, menggibahku ya Allah. Dibilang ya anakku tuh bukan anak kandungku, anak haram katanya. Kenapa? Rambut bapak nggak sama dengan rambut anaknya katanya. Rambut bapak ikan, rambut anak yang lurus katanya. Pada lurusnya itu, anak udah di apa? Apa? Di rebondir apa? Rebondir apa? Hingga orang akan mencomokkan anakku akhirnya tertekan batu sampai dia besar ya Allah. Aku minta keadilan. Oke, boleh. Nah, ambil pahalanya, kasih sama orang yang telah kau sakiti. Atau ya Allah, ini si fulan ya Allah telah mengambil hakku ya Allah. Tanahku walaupun sejengkal ya Allah, dia telah ambil ya Allah. Dia buat dengan surat atau apa kesaksian palsu ya Allah. Aku minta keadilan. Ya, ambil. Hingga habis semua dia punya amal, masih ada yang nuntut lagi. Ya Allah, aku juga minta pertanggungjawabannya ya Allah. Kenapa? Dia telah dibilang suamiku korupsi ya Allah. Pada suamiku ini ya Allah memang gajinya memang pas-pasan. Cuma ketika itu ada harta warisannya ya Allah, bisa beli ini, tapi dibilangnya suamiku korupsi ya Allah. Hingga akhir 7 tahun tak naik pangkat suamiku ya Allah. Benar. Sekarang nggak ada pahala dia. Nah, dosa kau banyak, dosa kau kasih sama dia. Habis pahala nampung dosa orang. Inilah orang yang bangkrut. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Itu adalah masalah apa? Lidah. Masalah apa? Muncung. Nah, Masya Allah. Ya kan? Maka ketika Utsman radhiyallahu anhu melewati kuburan, dia menangis sehingga janggutnya kan melebat, hingga basah seperti orang habis mandi. Sahabat tanya, wahai Utsman, kenapa kau menangis di atas kuburan ini? Kau kan menantu Rasulullah, dijamin surga dan sebagainya. Apa yang kau takutin? Betul, aku ada menantu Rasulullah, aku dijamin jadi ahli surga. Cuman tidak ada aku jamin selamat di kubur. Surga itu masih lama, sekarang kiamatnya. Kubur biasa masuk kubur. Rasulullah SAW katakan 2 siksa manusia pada umumnya di kubur. 2 siksa manusia pada umumnya di kubur.
Satu, tidak hati-hati ketika dia buang air kecil. Buang air kecilnya tidak hati-hati, berdiri. Dan laki-laki dibuatnya menyeceng. Kacau kan? Ini perempuan agak selamat lah. Dia biasa jongkok perempuan kan. Laki-laki bagaimana nih? Kan? Masya Allah. Kena pula bajunya, kena pula celananya, dibanting buat sholat. Ini azab di kubur. Yang kedua apa? Yang kedua, tidak bisa menjaga lisannya. Bergibah, berfitnah, adu domba dan sebagainya. Ini banyak siksa di kubur dialami oleh manusia karena mulut yang tak bisa dijaga. Masya Allah. Maka bagaimana ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu dicari oleh seorang sahabat Al-Khattan, Amr Al-Khattan. Mana Abu Dzar? Tengoknya Abu Dzar di sudut masjid pakai selimut. Ya Abu Dzar, kau ngapain ya Abu Dzar? Aku lagi menyendiri. Kenapa kau menyendiri Abu Dzar? Kata Rasulullah, menyendiri ini lebih baik daripada bergabung dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang lalai. Bergabung dengan orang soleh itu lebih baik daripada menyendiri. Berkata-kata baik itu lebih baik daripada diam. Diam lebih baik daripada berkata buruk. Pernah nggak kita buat hari ini? Ini mau kita usahakan. Kemudian kata-kata baik ini subhanallah Pak. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Biasakan berkata-kata yang baik, berkata kebesaran Allah, berkata perintah Allah, berkata hal-hal menyelamatkan manusia, mencegah kemungkaran. Jauhkan hal-hal sia-sia, dari hal-hal yang banyak mudarat. Apa Allah berikan setelah itu? Yuslih lakum a'malakum. Kalau kau bisa menjaga mulut, berkata-kata yang baik, maka Allah perbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa-dosamu. Orang berkata-kata ini, Allah ampunkan dosanya, Allah perbaiki amalannya. Maka dibiasakan lisan kita bicara yang baik, kan? Bicara yang benar, bicara yang jujur, ya kan? Ini yang paling parah kadang kita gemar berbohong. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyakunul mu'minun bakhila. Ya Rasulullah, bisakah orang beriman yang masih mempunyai sifat bakhil? Naam, bisa aja orang punya sifat bakhil. Ayyakunul mu'minun jabbanan. Naam, apakah orang beriman ini bisa punya sifat penakut? Bisa. Ayyakunul mu'minun kadzabah. La. Apakah orang beriman ini bisa jadi pembohong? Tidak. Orang beriman tidak jadi pembohong. Inna ayatul munafiqus salasa. Tiga tanda orang munafik. Wajau idza haddatsal kazzab, apabila berbicara dia berbohong. Wajau ada akhlaq, apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanah dia khianat. Jadi kita jangan anggap sepele hal-hal seperti itu, biasa bohong, biasa gibah, biasa mengadu domba. Ini bisa bangkrut celaka. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ketika manusia itu telah tertumpuk dia punya amal soleh, ya kan? Tertumpuk dia punya amal soleh. Dikarenakan mulut dia yang tak bisa dijaga di dunia tersebut, maka Allah subhanahu campakkan dia punya diri yang tadi cuma satu jengkal lagi dia mau masuk ke surga. Dikarenakan mulut dia yang selalu berbuat buruk. Wa yatakallamu bikalimah, kata Nabi. Wa yatakallamu bikalimah. Dia tidak bisa menjaga mulutnya. Maka dia akan tercampak daripada surga sejauh Abu Ada min Syan'ah, daripada jauhnya kota Madinah dan kota Syan'ah. Itu. Bahkan satu hari mengatakan kita mutakaf hadis dikatakan orang yang suka bergibah, suka mengadu domba, suka menzalimi dan sebagainya, maka Allah akan campakkan dia ke dalam neraka, yang neraka tersebut jauh kedalamannya, dia jatuh dari awal sampai ke bawah selama 70 tahun baru sampai ke dasar. Saking dalamnya neraka buat dia, 70 tahun baru sampai dia ke dasar. Sedangkan kalau kita maaf ini, tekanan ke bawah itu sangat cepat daripada ke atas. Itu pun selama 70 tahun baru sampai dia ke dasar neraka yang dia tempati. Bagi orang yang suka tidak menjaga mulutnya ketika di dunia. Masya Allah. Itulah waman ahsanu qawlan mimman du'a ila Allah. Biasakan bicara kebesaran Allah.
kan membaca ayat Allah, menyampaikan firman Allah, hadis Nabi, ya kan? Minimal kata ulama ini, minimal kata ustadz ini kan? Kita kan enggak. Ini aku macam-macam dari berita ini, dari berita ini, dari berita ini. Kadang belum tentu itu kebenarannya. Ya akhirnya seseorang yang saya sampaikan jadi tercemar dia punya nama, malu dia, hilang harga diri dia. Akhirnya dia tahu, putuslah tali persaudaraan di antara kita. Putuslah hubungan di antara kita. Jadi rusak akhirnya. Maka insya Allah Pak ya, inilah penting kita menjaga lisan, dan ini merupakan perintah daripada agama. Ini perintah daripada hukum Allah, menjaga lisan, bicara perkataan-perkataan yang baik, dan menjauhkan perkataan-perkataan yang buruk, baik itu namimah, adu domba, baik itu riba, apalagi fitnah dan sebagainya. Ingat, lisan kita ini tak bertulang, tapi sebabnya besar untuk kebaikan, sebabnya besar untuk keburukan. Kebaikan dapat ridho Allah, surga. Keburukan dapat murka Allah, alam neraka. Oleh insyaallah ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Ustaz nanya. Itu kan semua lisan diucapkan ya. Kalau misalnya sekarang kan zamannya udah media sosial. Iya. Nah, semua hanya dalam bentuk status, story, broadcast, itu tuh apakah sama nilainya? Iya, semua. Setiap perbuatan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap apa perbuatan yang baik, memang itu ada perintah daripada agama, yang tidak merusak agama, sekecil apapun Allah akan balas di dunia akhirat. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun itu keburukan oleh tangan kita, lisan kita, langkah kita, chatting tangan kita. Semua ini Allah akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Ya, itulah Allah itu Maha hadir. Di dunia pun umi Allah berikan juga di dunia. Ya. Di akhirat itu pasti. Kalau manusia dia mati, kalau dia manusia itu taubat berzina, dia cukup kepada Allah dia mohon ampun. Kan? Taubat dia minum khamar cukup kepada Allah dia mohon ampun. Tapi dia kau taubat kepada Allah karena kan dia riba, tidak Allah ampunkan sebelum dia datang kepada orang yang riba minta maaf. Kalau orang yang nggak bisa didatangi lagi gimana? Kepada keluarganya. Keluarga nggak ada ya. Kalau orangnya tidak sadar gimana? Ya, dia penting. nggak tahu kalau pernah berbuat ngomong salah misalnya. Iya. Tidak ada itu kerjanya. Maksudnya dia tidak sadar. Dia tidak sadar, tapi orang tersinggung misalnya. Kan banyak. Ya, disitulah perlunya dia belajar. Dia tahu di mana cara meletakkan pembicaraan itu. Benarkah kita bicara? Karena orang karena dia tidak belajar, dia merasa sudah tahu. Dia tidak belajar, dia merasa benar. Dengan kita belajar, kita punya udah belajar pun merasa banyak yang belum tahu. Oh ya Allah, rupa nggak boleh ya Allah. Oh itu rupa nggak boleh ya Allah. Itu kan maka dibilang Allah fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu agama. Kalau kita nggak tahu, karena setiap apapun kita buat ini, jadi Allah hitung, kan? Allah minta pertanggungjawaban di akhirat. Raqib atib selalu akan mengawasi kita, ya kan? Ya. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ghibah ini berlaku nggak pada orang yang sudah tiada? Contoh nih, kita bicara keburukannya sahabat terdahulu atau Abu Lahab, nah itu apakah termasuk kita menghibahkan mereka? Kalau Abu Lahab itu kan bukan ghibah, Allah pun sudah melaknatnya. Kalau Abu Lahab, orang yang telah Allah laknatullah alaihi itu bukan ghibah. Itu kita pun sudah laknatullah alaihi karena Allah telah mengekalkannya di Quran. Itu hadis contoh buat kita jangan seperti mereka. Ya nggak boleh kan yang belum ada cap laknatullah alaihi. Si fulan laknatullah alaihi kan kita nggak ada. Tapi kalau perbuatannya bisa, perbuatan dia tuh laknatullah alaihi bisa, perbuatan terlaknat bisa. Kalau orangnya perbuatan terlaknat. Si fulan belum ada SK dari Allah kan tentang laknatullah alaihi, cuma perbuatan Allah laknat ya, perbuatan laknatnya bisa. Tapi kalau suka Firaun laknatullah alaihi, bukan Firaun radhiyallahu anhu kan? Bukan. Atau Abu Jahal radhiyallahu anhu enggak mungkin. Allah masih sudah mengatakan laknat karena dia mati, hidupnya, matinya, dan Allah kekal dalam sejarah dia orang yang menentang Allah. Ada lagi Pak? Boleh.
cari tahu dulu dong siapa pendamping kita, kayak gimana dari orang sekitar. Itu termasuk juga nggak kita kalau orang sekitar yang ngasih tahu ke kita? Ya, tidak. Dia kan kita misalnya kita mau nikah, fatabayyanun, kita mencari kebenaran si calon kita ini. Kalau calon kita ini, maksudnya siapa orang kita percaya? Sama kan kalau kita mau cari klarifikasi tentang orang yang kita mau mau cari tentang orang kita mau selidik ini, siapa orang yang kita percaya untuk menyelidiki dia? Dan orang betul-betul kita percaya dari mulutnya, jaga mulutnya, sikapnya, bijaknya. Nah, ketika nanti dia jumpa, dia tengok keadaannya sebenarnya, dia sampaikanlah kepada yang mengutusnya. Nah, kalau seandainya ibarat itu ya baik, ya sampaikan yang baik. Kalau yang buruk, ya sampaikan, cuma jangan disebarluas sama yang lain. Kan untuk apa? Untuk yang menyelamati si yang dilamar tadi ataupun yang disukainya itu kan. Karena iya. Nah, ketika Umar bin Khattab pun juga pernah ketika dia jumpa satu orang seorang tukang susu kan dia sampai mendapati bagaimana kejujuran seorang ibu tersebut dalam memerah susu kan, tapi diselidiki kan. Nah, akhirnya nikah sama anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lagi Pak? Lagi mungkin atau hal-hal yang bolehlah cerita, mungkin ada yang mau sampaikan, mau ditanya kan, ya lama masih bisa dijawab lah. Saya tinggal sebentar ya. Ya, Menghandle pasien. boleh. Ada Bu Boyen? Berbeda topik ya Ustaz ya. Kalau kita udah bernazar, beda ya. Bernazar bisa kita gantikan ke orang lain. Nazarnya apa? Misalkan kita ini lagi sakit, kita bernazar bila sembuh kita akan memberi sesuatu dengan si A. Ternyata saya kita gantikan ke orang yang lain misalkan. Udah disebut nggak kepada seorang? Oh udah nggak boleh ya. Harus. Kecuali nggak disebut. Ya, nazar itu kan wajib sebenarnya. Wajib. Itu kan janji, satu rencana yang wajib kan. Kalau belum disebut bisa dalam hati bisa kita ganti. Nah, kan kalau di hati ini kan tidak ada hukum. Gitu. Ya kan, kalau dizaharkan, apalagi orang yang dinazar tersebut sudah mengetahuinya, minimal walaupun dia ibarat dia akan berkata-kata gimana, kenapa, bagaimana. Jadi menjadi rusak juga iman seseorang tersebut. Itulah. Pasti jadi kayak janji ya. Ya, nazar itu kan sumpah janji yang sudah diikrarkan dia, nazar itu. Ya kan? Menazarnya nazar yang benar. Yang pun nazar nggak benar kan? Kalau aku nanti sukses, kuantum si fulan jangan. Nazar nggak benar. Nazar disyariatkan boleh Bu, yang asas bang nazar kan? Nah, aku udah nazar. Pokoknya kalau aku sukses, pohon kelapa dia kutumbangnya deh. Nggak boleh. Nazar nggak betul gitu. Itu aja. Katanya ada yang katakan kalau kita bernazar lebih baik berpuasa gitu ya, Ustaz. Ya, sebenarnya nazar itu kan apa namanya, ikrar janji kita sebaik-baiknya ya satu kepada Allah amalan. Iya. Salah satunya puasa. Kan dia ada berupa sedekah. Intinya dia amalan. Iya. Amalan dan tidak merusak akidah kita. Iya. Maksudnya kan makanya orang itu jangan gampang bernazar gitu kan, ya kan? Ya maksudnya jangan gampang dia bernazar. Tapi tidak bisa memenuhi sehingga itu nanti menjadi Iya. Jadi dia pun kalau mau dia nazarkan sesuai dengan kemampuan dia. Kira kalau bernazar ini kemampuanku ada. Ya kan nanti kalau dia nggak ada kemampuan dia sifatnya memaksakan. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukalliful nafsan kan. Allah nggak memaksa hamba kalau hamba itu nggak sanggup. Ya kan? Itulah. Dan biasanya kalau nazar ini pengalaman saya itu lebih cepat Allah keskan. Keskan. Contohnya nih pengalaman pribadi, aku kalau nikah nih aku puasa. Kes dulu. Apa tuh? Itu biasa gitu, nazar kita. Nazar, ya kan? Betul. Ya. Betul, nazar. Membayar nazar dengan orang itu harus kita ucapkan. Saya membayar nazar. Ya, bisa. Tapi itu ya sebenarnya tak perlu kan? Oh, nggak usah. Tak perlu. Tapi kalau dibilang pun juga biar tahu aja dia kan. Mati aja. Nah, itu aku nazar umumnya udah sampaikan tuh. Aku udah nazar sama kau nih, bismillah. Ya kan? Oh, diucapkan. Bilang aja. Mudah-mudahan dia akan menerima amal kita, dia membantu doa, ya Allah terimalah nazar ya Allah. Gitu ya. Gitu kan. Kita sebut ya. Ya, bagus sebut aja, tapi nggak wajib disebutkan. Ada lagi?
Boleh. Tahunya gimana Pak Ustadz kalau mau itu benar-benar keikhlas sama diri kita nazarnya. Kan kita kalau dari hati kadang-kadang kan ngomongnya juga lain. Maksudnya Allah itu tahu dari mana kalau kita itu mengikhlaskan nazar itu. Dia satu tuh kalau kepada seseorang, atau pada saksi yang menyaksikannya, aku nanti kalau tembus job ini, atau aku kalau sendiri aku macam-macam lah, aku bisa begini, berhasil begini, aku akan buat begini, puasa, aku akan bersedekah kepada si fulan. Nah, itu kan sudah diikrarkannya, sudah dinazarkannya, kan? Dalam hati Itu masih niat, kok di hati. Masih niat. Ya, nazar kan udah dia zaharkan, ya kan? Udah dia zaharkan. Nazar, udah dia zaharkan. Itu masih niat. Kalau udah dizaharkan, ada yang menyaksikannya, kalau kita berbentuk sedekah kepada orang yang bersangkutan, itu udah. kalau ada sampai kita sendiri gitu Pak. Kan masih niat. Saya kan bisa niat itu tidak ada hukuman dia. Pahala udah dapat. Kalau niat baik, dosa nggak dapat. Kita bicara tapi nggak ada saksi. Yaitu kita berbicara dengan saksi, yaitu nazar, itu nazar juga, ya, itu nazar juga, ya kan? Cuma bisa itu diubah, itu bisa diubah itu bisa diubah, kan? Kan tidak ada orang yang dirugikan di situ, ya kan? Bisa diubah, kan? Tetapi kalau itu sanggup kita lakukan, ya lakukan aja lah, jangan kita ubah lagi, ya kan? Soalnya kita memainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup puasa, ya kita puasa aja, kan? Kita sanggup buat sholat 1000 rakaat, langsung. Oke, mak, aku nanti nggak sanggup nih, ya Allah, entah ampun ya Allah, aku ubah ya Allah, kayak gitu. Aduh. Kalau tadi sama si fulan, kita nazar sama dia, tiba-tiba kita nggak kemampuan, kita punya hak juga. Aku minta maaf sama kau, aku nazar sama kau. Cuman pasti nggak ada kemampuan aku, maafin aku ya, insya Allah. Bilang langsung orangnya. Ya soal kok, nah dia sudah dengar, ya kan? Dia mengharap, kapan? Dia bersangka dia, jadi bersangka dia sama kita, ya kan? Jadi bersangka sama dia. Aku mau nanya sama kau, cuma aku semua kecopetan katanya, ya kan? Habis uangku semuanya. Dia pun memaklumi. Dia pun soal dia aku memaafinya. Berarti Batal. Ya, batal. Jadi kalau kita satu saat ada rezeki lagi, kasihlah. Ini nazar tertunda bilang. Salah. itu berarti masih Enggak. Lu minta sama dia. Iya. Kita buat tempelin dia aja, kita pukul sama dia. Dia punya hak untuk mukul kita. Apa ya? Apa hukum kisosnya? Pukul dia, dipukul kisosnya. Dibunuh kisosnya. Tapi kalau dia mau maafin kita jauh lebih mulia dia. Selesai. Kan? Itu juga masalah utang sebagai, aku punya utang sama kau sebagai ini kan, aku minta maaf, tolong ditanggungkan, atau lagi lebih maju lagi, tolong dilunasin ya, minta maaf ya, aku bisa bayar utang kau, tolong dimaafin ya, gitu. Lalu apa lagi ya? Iya. Apa? Janji sama nazar itu sama atau beda? Ya, janji hampir sama. Ini masa ini ada seorang yang menjanjikan setelah aku nanti mempunyai gini misalnya uang lagi gitu kan. Iya. Tapi sudah aku doain, tapi dia ngomong sama saya langsung ya. Insya Allah mudah-mudahan niat maka insya Allah dimudahkan sama Allah. Ternyata itu semuanya nggak ada lagi gitu. Tapi dia nggak ingat semuanya. Oh, kalau dia nggak ingatin. Minta maaf ya, bukan aku mengungkit, cuma mengingatkan biar sama-sama selamat dunia akhirat. Waktu itu pernah kakanda, saudara ngomong seperti itu. Aku hanya menyampaikan aja, gitu. Kalau dia orang beriman, oh iya, jangan tunaikan. Atau belum ada, sabar dulu ya, gitu. Kalau munafik, mana ada dia? Makanya kita istirahat sebenarnya atau gimana gitu. Iya. Bagusnya kita bilang sama dia. Setelah kita gajal di hati kita, itu jadi masalah buat dia di akhirat. Minta maaf ya, maksudnya jangan sampai depan orang ramai, empat mata.
ada yang mau sampaikan. Ya kan, tapi kita emang tengok dia udah berhasil. Yang pun udah jatuh tapai pula kita bilang mama dia gitu, ala kau emang nggak punya otak lah kau dia. Ya kan? Yang mana nampak yang dia janji tersebut udah nampak hasil tersebut siapa mata. Minimal walaupun dia nggak ngasih kita udah lega. Walaupun dia nggak ngasih kita udah lega, udah itu udah lepaskan di hati kita. Dan dia kepada Allah. Jadi amnesia. Tidak amnesia, lupa ingatan. Ya kan? Pada orang beriman, astagfirullahaladzim, iya ya. Dia akan berusaha menunaikannya. Apakah sebagian, apakah semuanya, atau dia janjikan kapan waktu yang pas. Itulah. Karena dia lupa, ya kan? Bisa aja. Dengan sibuknya dia. Atau sakit banyak janji sama orang. Nih, itu bahaya. Sakit banyak. Semua janji sama orang. Janji. Saya janji. Apa yang saya tidak menepati janji? Janji tidak menepati janji. Terus saya bilang, saya tetap janji tidak menepati janji, katanya. Hancur lah. Ada lagi, Pak? Iya. Ya, jadi kalau kan haramu riba wa alal bai'i, diharamkannya riba, dihalalkan jual beli, ya kan? Di riba ini kenapa jatuh riba jatuh haram? Karena ada yang dirugikan. Satu pihak dia beruntung, satu pihak ada yang dirugikan. Orang minjam karena butuh, mana orang tua ditekan untuk membayar lebih daripada apa yang dipinjam. Itu lebih besar daripada menjina orang tuanya sendiri. Salah satu dia punya tanggungan dosanya nanti. Kalau kecantikan bagaimana? Kecantikan untuk memuluskan, merapikan, apa mengubah? Beda. Kalau mengubah mungkin bisa berdosa, ya kan? Hidungnya tadi di sini dibuat hidungnya ke depan, ya kan? Dagu sini dibuatnya dagunya panjang, atau ada sini dipotong semua, kan? Tapi kalau di ibaratnya seperti ke satu yang kasar, yang tadi ibaratnya bagus, tiba-tiba dikarenakan noda, dikarenakan sesuatu yang bercak-bercak, yang sebagainya dibersihkan, biar lebih bagus, biar lebih indah, dan tidak ada sifatnya merubah yang sudah Allah buat dari awal. Itu nggak apa-apa. Yang berdosa tuh kalau dia merubah yang Allah tentukan. Merubah yang Allah tentukan. Ya kan? Merubah. Yang merubah itu berarti dia tidak yakin dan tidak menerima ketentuan Allah. Itu yang boleh. Jadi kalau mencantikkan, memuruskan sebagainya, ya kan, biar lebih apa, tanpa merubah ya, silakan. Minimal itu mubah, dibolehkan. Ya kan, biar lebih cantik, biar suami lebih terpikat, ya kan, biar lebih betah di rumah, ya kan, biar lebih sebagainya, kan itu tujuannya. Kalau mau rubah rambut, jadi misalnya kalau kita hitam, ya. Warna gitu nggak masalah kan? Ya, yang disunahkan itu di warna jangan warna hitam, warna coklat, warna merah, itu boleh. Warna hitam itu yang dilarang. Uban, misalkan uban, boleh warna merah, warna coklat, maka itu sunnah pun. Hitam pun. Begitulah. Apa? Begitulah kata hadis Nabi. Begitulah kata kan. Itu. Ya. Iya. Iya. Uban-uban yang itu yang warna hitam dia untuk perang. Itu mungkin pengecualian. Maksud sifatnya sifat yang mutlak, yang bisa dipakai permanen kan? Ya. Karena seperti kita perang ini aja misalnya kita terpaksa berbohong pun boleh. Murtad kau, dibunuh ya. Dia menyelamatkan nyawa kita bilang iya aku murtad. Maka sahabat Nabi bilang ya Rasulullah, dia telah murtad ya Rasulullah. Tidak, dia tidak murtad. Dia terpaksa pura-pura murtad. Itu, ya kan? Contohnya.
tato. Banyak dari tato. Tapi dia sholat. Cuma tanya, emang sah sholat tato gitu. Terus bapak itu jawab, masih satu tergantung dari hati katanya. Kan tato itu dia kan permanen. Iya. Jadi emang itu sah dibuat sholat atau enggak? Iya. Jadi ada satu orang, ini termasuk kawan-kawan kita ngaji juga lah ya. Kalau dibilang cukup terkenal lah beliau ini. Bapak ibu seorang menteri, ya kan? Kalau saya bilang orangnya, ini kawan saya pengajian juga. Kalau saya sebutkan, saya tahu ibu. Jadi dia tuh mau taubat, ya kan? Dia mau taubat, kemudian dia berjumpa satu orang ulama yang bicara fikih itu sesuatu hal yang menghalangi masuknya wudhu, jatuhnya kita tak sah dalam hukum wudhunya. Maksud tato tadi kan, ya kan? Nah, sekarang masalahnya ini dia sudah terlanjur. Nah, ini sudah terlanjur dibuat, ya kan? Kalau dia hilangin tato, bagaimana caranya? Itu kita nggak bisa bilang sah. Kita bilang itulah kemampuan dia masih bisa buat. Selama dia bertobat kepada Allah, apa yang bisa dia buatlah. Kalau masalah tatonya itu urusan dia sama Allah. Kita nggak bisa bilang hukumnya sah apa enggaknya. Kalau bicara fikih nggak sah. Kalau bicara fikih ya itu tidak sah. Sesuatu kutek aja itu nggak sah. Tapi kita masih bisa menghilangkannya. Kasih minyak, kita kikis ya. Tapi kalau tato ini gimana kita menghilangkannya? Malah rusak tubuh dia, malah sakit badan dia, malah teraniaya dia, mati bisa dia. Berarti itu membahaya dia. Jadi menghilangkan kemudaratan darul mafasid muqaddamah ala min jadil masalih itu dia. Menghindari kemudaratan lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Kenapa? Kalau memang masalahnya tuh dia tuh harus dibersihkan. Tapi mudarat apabila dia buat dengan gosok tadi. Kecuali kayak ada sekarang cara kayak laser tuh ya. Sepanjang laser itu tidak membahayakan. Kalau laser itu membahayakan juga, jangan. Kan? Kalau laser itu membahayakan juga, tiba-tiba dapat kanker dia dan sebagainya, jangan. Udahlah. Allah tuh Maha tahu, kembalilah dia kepada Allah dengan apa adanya. Ya kan? Masalah tato dia urusan dia sama Allah. Ada tukang kita ngaji juga, Bu. Tiba-tiba karena dia butuh tobat, Allah hilangkan secara gaib. Hilang tanpa ya. Tiba-tiba karena dia butuh tobat, lalu ya Allah, pokoknya butuh tobat dan menyesalkan perbuatannya selama tatonya itu. Allah terima. Tiba-tiba dia tengok tatonya hilang semuanya. Hilang. Tanpa ada sesuatu hal cara untuk menghilangnya. Iya kan? Kalau kita bilang, oh tato kau tuh nggak bisa, nggak asal sebagainya, maka makin putus asa dia untuk tobat kepada Allah. Kasihan nih orang. Sudah terlanjur. Memang orang yang mentato dan tato dilaknat sama Allah ketika berbuat demikian. Sekarang dia kan sudah tobat. Tapi jangan coba-coba kita buat tato pula kan. Apa tobat nanti. Ya kalau Allah kasih hidayah. Kalau masih pakai tato, aja awak. Ya kan? Namanya tobat hidayah itu. Belum tentu Allah kasih sama kita. Sekarang sudah Allah kasih hidayah sama dia mau tobat. Sama kayak satu cerita di zaman Bani Israel, ada satu orang yang membunuh 99 orang. Ini ceritakan ulama. Datang pada ulama ahli fikih. Betul dia bang ulama ini. Wahai ulama, Syekh, aku telah membunuh 99 orang. Bagaimana ini? Wah, hari neraka kau, jahanam buat kau. Nggak Allah terima lo apa mau? Gitu saya. Iya. Satu orang aja mati, soal kamu semua manusia. Betul saya, betul. Kalau gitu nggak tobat, nggak ada. Tanggunglah, kubunuh kok saya. Jadi 100. Dia tobat nggak jadi, bunuhnya nambah. Tapi hidayah masalahnya sama dia. Dia cari lagi orang-orang yang tahu ilmu agama. Jumpa satu orang ulama yang ahli hikmah. Nah, dia nggak bicara fikih, dia bicara hikmah. Kau bicara fikih nggak jauh beda. Apa dia bilang? Sebanyak apapun dosa telah kau buat termasuk membunuh tadi, kan? Walaupun sebuih lautan, setumpuk gunung, kalau kau kembali kepada Allah tobat nasuha, Allah ampunkan dosamu. Gitu saya. Iya, akan dia tobat kembali kepada Allah. Ya kan? Kalau masalah hukuman mati itu kita nggak tahu. Kita ini aja ibaratnya yang nggak buat bunuh orang, nggak buat macam-macam, belum tahu kita mulus apa enggak. Ya kan? Ya sekarang kita berlomba-lomba buat suatu kebaikan yang kita ketahui dan berusaha meninggalkan suatu hal kemungkaran yang Allah larang yang kita ketahui. Sudah. Masalah dia masuk surga, masuk neraka, Allah terima, tidak, kita nggak ada yang tahu. Ada satu yang kita target buat target. Ketika amal manusia naik ke langit pertama, kedua, ketiga, ini malaikat tengok secara zahirnya. Ketika sampai kepada Allah, Allah terima, Allah turunkan rahmat sama orang tersebut ketika masih di dunia. Dia Allah terima. Ada satu amalan naik ke langit, kemudian
Allah terima. Malaikat pun nengok amalnya subhanallah, begitu bagus, menakjubkan. Tiba-tiba Allah campakkan jadi azab buat dia. Mereka kata, ya Allah kenapa? Amalnya begitu bagus, begitu indah, begitu menakjubkan, dia punya amal, kok kau campakkan ya Allah. Yang tadi aku terima, aku turunkan rahmat, begitu betul niatnya karena Allah. Tulus karena Allah. Yang kedua, aku campakkan dia punya amal, nampak bagus dia dapat kelewat malaikat, apalagi dapat manusia. Malaikatnya takjub bagi manusia. Tetapi aku tahu isi hatinya busuk. Bukan karena Allah, karena pamer, karena ria, karena syirik. Aku nggak terima, aku campakkan jadi azab. Kita nggak tahu, Pak. Kita tahu, walaupun ustaz, walaupun ulama, walaupun orang, kita nggak tau. Cuma kita tak boleh buruk sangka. Buruk sangka pun jadi dosa juga buat kita kan. Itulah. Insyaallah, Pak. Ada lagi, Pak? Apa cukup? Jangan lupa kan? Kalau menyimpan uang di bank itu termasuk dosa juga, riba. Ya, maka saya ada namanya sebenarnya itu kan kita kan ambil yang lebih aman. Ada bank-bank syariah. Ya kan? Ada sistem mudharabah, kan? Ada sistem muraba'ah bagi hasil, ataupun dia beli barang, kemudian itu sistem bagi hasil, bukan uang digandakan. Nah, kalau memang betul-betul seperti itu, ya kan? Kita ACC, kalau seandainya si peminjam tadi semua memakai uang tadi, dia buat usaha tersebut maju, sama-sama kita bagi. Kalau dia nggak maju, sama-sama kita terima resiko. Itu sebenarnya. Nah, sekarang ini masalahnya banyak dia ngaku syariah, sistemnya syariah, tapi sepihak aja. Kalau untung dia syariah, kalau rugi mau syariah, masalahnya. Ya kan, kalau untung mau syariah, rugi tak mau syariah. Contohnya apa? Contoh tetap juga ketika registrasi resiko buat si peminjam. Kan? Nah kan Nabi satu apa syariah? Syariah dalam Islam itu kalau orang yang punya utang tak mampu bayar, beri kemudahan. Bukan disita rumahnya. Itu tak syariahnya. Ya kan? Ini disita sebagai sama aja kan? Itu yang sebenarnya. Kalau betul syariah, subhanallah. Maka perlu juga kita tim-tim seperti kayak marketing bank tanya, syariah gimana bilang? Kami mengenai riba, kami mengenai konvensional. Cuma syariah bagaimana? Saya dulu kita bilang, bisa direkam untuk pakai video kan? Gitu kan? Jangan syariah begitu kalian untung kalian bilang syariah. Begitu kalian tidak untung, kalian anggap kami apa bedanya? Gitu kan? Maka bisa itu kalau dia si punya utang wajib bayar utang. Kan? Ketika dia mau bayar utang, datang kepada yang punya utang. Sampaikan masalah dia. Yang punya utang tersebut, dia harus beri kemudahan. Kan? Kalau dia lunasi, jauh lebih besar pahala dia. Minimal diberi kemudahan. Cari jalan keluar. Bukan sita. Apa beda dengan bank-bank konvensional? Oh, sita juga. Ya kan? Itu ada masalahnya. Itulah. Ada lagi? Gimana, Bu? Cukup? Ada lagi? Ya. Kalau misalkan niat kita itu kayak mempercantik diri, itu bagaimana? Mempercantik diri, niatnya buat apa dulu? Buat sang suami kita tergoda, apa sang suami orang tergoda? Atau ustaz yang tergoda? Oh, ya. Untuk mencari jodoh, tapi jangan dia pasarkan mukanya. Kan? Khusus buat orang yang mau dia melamar dia ditunjukkan. Ya kan? Khusus orang yang mau dia lamar. Misalnya dia mau tiba-tiba rencana minggu ini, tanggal ini, jam sekian. Wah, apa? Dan itu masih fitrahnya wanita. Selama tidak mengubah tadi. Nggak mungkin dong. Calon mau datang, buka beleak, bawa balsam. Dari jauh pun udah muntah. Ya kan? Ya kan? Ini bukan kasler lagi namanya, lari aku dari wajah. Kan gitu kan? Nah, ini kan kita mau jumpa calon sang suami. Itu kan masalah ini. Pas jumpa sama pas mau ta'aruf dibuatnya secantik sewangi mungkin. Udah jadi apa mungkin. Begitu wajah mau cium, lemas aku. Itu ada.
Nggak ada ibu-ibu ini kadang, Masya Allah dia, mau pergi pesta luar biasa, solehnya, begitu sampai ke rumah, tinggal bawa kentutnya. Sengsara weh. Nah, beriaslah buat suami. Cantik-cantiklah buat suami. Jadilah kamu wanita paling cantik, paling wangi, paling hina di hadapan suami kamu. Masya Allah. Akan jadi ratu bidadari nanti, insya Allah. Iya. Kadang jangan semua kita mutlak salahkan suami, Bu ya. Walaupun suami ini mata keranjang kadang. Ya kan? Tapi kenapa kan suami kita buat begitu? Berarti ada sesuatu hal yang kita membuat jadi apa? Timbul rasa iri dan selera suami kepada kita. Salah satunya wanita itu tidak mau bersolek di hadapan suaminya. Memang tak semua laki-laki begitu. Ya, ada suaminya sifatnya apa ada ya, mau bersolek tak bersolek sama aja. Ya, ada suami mau sifatnya pulang itu harus bersolek, harus cantik, harus wangi kan? Ya, itulah. Tindakan itu ibadah, kan? Supaya itu niatnya itu ibadah, tidak merusak hukum syar'i, ya itu bukannya mubah, bisa jatuh sunnah dia pun. Minimal dia mubah. Tuh. Tapi jangan ada mengubah-ubah sifatnya, jangan ada mengubah-ubah. Ya Allah telah berikan kepada kita. Tuh. Ada lagi? Cukup, Bu? Ada? Sudah? Jadi gini Bu ya, seorang istri yang soleha, yang menuntut auratnya dengan sempurna, dan hanya suaminya memandang kecantikan dirinya, dan dia menjadi wanita yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berkhianat kepada suaminya, maka orang-orang yang beriman nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah terima keimanannya, orang-orang beriman pilihan. Di surga nanti yang paling indah itu bukan nikmatnya surga dengan keindahan berbagai macam fasilitas surga, tapi kenikmatan surga itu yang paling tinggi adalah ketika kita melihat wajahnya Allah. Ketika orang beriman pilihan ini, orang beriman pilihannya, dia melihat wajah Allah, maka tidak ada apa-apa dengan indah surga tersebut. Saking indahnya melihat wajahnya Allah. Orang laki-laki yang beriman yang pilihan tersebut, dia mengantri Bu, entah berapa ribu, entah berapa juta laki-laki beriman yang mengantri untuk menengok wajah Allah. Tapi wanita yang tadi yang soleha, menutup auratnya dengan sempurna, kecantikannya buat suaminya, taat kepada suaminya, tidak mendurhakai suaminya, menjaga amanah suami dan sebagainya, dia taati hukum-hukum Allah. Kita yang laki-laki ini ngantri, tapi kalau wanita soleha ini Allah akan datang untuk menunjukkan wajah kepada wanita tersebut. Tak perlu dia ngantri, Allah akan datang menunjukkan inilah wajahku kata Allah kepada wanita soleha tersebut. Itulah kelebihannya Bu. Dan wanita ini akan jadi ratu bidadari. Oh, ratu bidadari, Masya Allah. Namanya Ainun Mardiyah. Itu Ainun Mardiyah dari kisahnya Bu. Jadi ketika siapa Ainun Mardiyah ini? Ainun Mardiyah ini ratu bidadari di surga. Maka ketika ada ahli surga yang ketika di dunia dia mati, laki-laki istrinya, laki-laki mati beriman, suaminya mati beriman, istrinya mati beriman, ini insya Allah akan jumpa di surga. Istrinya mati beriman, suami mati beriman. Dan masih ada ikatan suami istri ketika dia mati. Maksudnya si istri tersebut nggak nikah lagi. Kalau suami mau 4 pun 4 jumpa Bu, maaf. Itu pula beda ya. Kalau suami 4 istrinya, 4 mati, semua 4 jumpa. Perempuan enggak, perempuan dia meninggal suaminya, dia nikah lagi sama laki-laki lain. Itu mana suami paling baik Allah berikan. Mana suaminya paling beriman, paling soleh, itu Allah jumpakan tidak sama perempuan kalau dia mati beriman. Itu ya. Ini kita bicara masalah yang mati, istri mati, suami mati, hidup sematilah. Hidup semati. Maka ketika suami ini ketika mati ya beriman, ketika ada di surga nanti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala silakan dia masuk ke taman-taman surga. Dia tengok perempuan-perempuan di taman surga itu cantik. Wah, ini istriku ya. Ini istri yang soleha tadi, saya bilang. Istri yang soleha tadi, yang menjaga aurat dengan sempurna, tidak durhaka pada suaminya, mentaati Allah benar. Istri yang soleha betul, soleha tulen lah. Maka dia mau jumpa dengan suaminya. Suami ketika masuk taman-taman surga, wah istriku. Apa kata wanita-wanita ini? Cantik kali. Tidak ada wanita paling cantik. Wanita yang paling cantik di dunia dikumpulkan Bu. Wanita yang paling cantik di dunia dikumpulkan. Dengan satu bidadari nggak ada apa-apanya. Maaf Bu ya. Tuh. Ketika dia masuk ke taman surga tersebut, tengok perempuan ini cantik. Ini istriku mungkin. Wah istriku. Maaf Bapak, kami bukan istri Bapak. Kami ada penjaga taman-taman
istri bapak. Istri bapak di sana. Oh, di sana. Dia jalan lagi, pas di depan pintunya itu ada pekarangan rumah. Woi, kaukah istriku? Bukan. Aku bukan istrimu. Aku penjaga pintu rumah istrimu, katanya. Cantik, lebih cantik daripada yang pertama tadi. Yang di taman tadi. Istrimu ada di dalam rumah. Dia masuk ke rumah, di depan kamar ada perempuan lebih cantik lagi daripada perempuan yang pertama kedua. Woi, istriku. Bukan, Pak. Aku penjaga kamar istri bapak. Istri bapak di kamar. Begitu dibuka pintu kamar, ada cahaya yang terang sekali. Dia sujud. Ya Allah, ampun ya Allah, ya Allah subhanallah. Ya Allah, dikirain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikirain nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanallah, dipuji Allah. Kata istrinya, Bang, aku bukan Allah, Bang. Aku istrimu, Bang. Coba ibu bayangin. Sampai suami sujud dikiranya Allah menengok cahaya istrinya tuh. Itulah istri yang soleha. Ainun Mardiah namanya. Ratu Bidadari. Ainun Mardiah. Insyaallah semua perempuan syaratnya. Jadilah istri yang soleha karena Allah. Kan taatilah suaminya karena Allah. Kan jangan khianati suaminya. Jagalah anak sebagaimana yang Allah tentukan. Ikut hukum hakam Allah. Mati kekal jadi Ainun Mardiah. Coba Pak ya. Jadi laki-laki betul-betul juga mau dapat istri awak yang soleh dan berdia, jaga juga amal iman kita, ya kan? Insyaallah. Cukup lah Bu ya? Ada lagi? Cukup? Nah, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wattabi'in. اللهم أنت خلقتنا وأنت تحيينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul, ya Allah, untuk menuntut ilmu agama Engkau, ya Allah, untuk silaturahmi, ya Allah, untuk tujuan kami lebih mentaati hukum hakam Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan diri kami menjadi hamba-hamba Engkau yang makin takut kepada Engkau, ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang taat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami sebagai laki-laki, jadi laki-laki yang soleh, jadilah suami yang baik, ya Allah, baik kepada istri-istri kami, ya Allah, baik kepada anak-anak kami, ya Allah, dan wanita-wanita yang baik, ya. Menjadi istri-istri yang baik, ya Allah, kepada suami, ya Allah, menjaga anak, menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, jumpakan kami, ya Allah, di surga nanti dan ridha Engkau, ya Allah. Jangan pisahkan kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, telah mendahului kami, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, yang telah mendahului kami, ya Allah, yang Kau siksa mereka, ya Allah. Mungkin terkadang ketika masih hidup di dunia, ya Allah, telah durhaka kepada Engkau, ya Allah, sebab kami, ya Allah, telah mengingatkan sebab untuk bagaimana untuk mengasuh kami, ya Allah. Ya Allah, yang Kau siksa mereka, ya Allah. Jadikan amal-amal soleh kami, ya Allah. Hadiahkan daripada amal-amal kebaikan kami kepada mereka, ya Allah. Dan orang-orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, tambahkan hidayah kepada mereka, ya Allah. Tambahkan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, jaga. Mudahkan lisan kami, ya Allah, untuk menjaga, ya Allah. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak baik, ya Allah. Kata-kata riba, kata-kata fitnah, ya Allah. Kata-kata adu domba, ya Allah. Kata-kata menzalimi saudara kami, ya Allah. Biasakan lisan kami, ya Allah, berkata-kata sebagaimana firman Engkau, ya Allah. Berkata-kata sebagaimana sabda Nabi Engkau, ya Allah. Berkata-kata kebaikan untuk agama, ya Allah. Biar lisan kami membawa kebaikan, ya Allah, kemaslahatan, keselamatan dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat ya. Ya. Selamat.